Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sony, dosen Sistem Informasi Manajemen. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa Teknik Manajemen Industri STTAL Angkatan ke-41. Izinkan malam ini kami memaparkan tugas Sistem Informasi Manajemen dengan judul penggunaan penyelam untuk mempermudah proses pelaporan hasil penyelaman KRI oleh Dinas Penyelamatan Bawah Air Kormada. Memapar kami sendiri, Kapten Laut Elektronika Elvan Muditya Wardana, Teknik Manajemen Industri STTAL Angkatan ke-41. Outline paparan kali ini adalah yang pertama latar belakang dan permasalahan, yang kedua solusi yang ditawarkan, yang ketiga informasi apa yang dihasilkan, kemudian yang keempat atau yang terakhir data yang dibutuhkan untuk menghasilkan informasi yang diinginkan. Wicak Wirengwari atau Kesatria Bijaksana di Laut Dalam adalah semboyan atau moto dari Dinas Penyelamatan Bawah Air atau disingkat Dislambair, atau mungkin yang lebih kita kenal penyelam TNI Angkatan Laut. Salah satu tugas pokok penyelam TNI Angkatan Laut atau Dislambair adalah menyiapkan unsur KRI untuk melaksanakan operasi militer perang maupun operasi militer selain perang. Salah satunya adalah melaksanakan inspection and repair atau pengecekan dan perbaikan. Latar belakang masalah yang pertama adalah teknologi internet yang semakin maju. Kemudian yang kedua, volume permohonan pemeriksaan dan perawatan KRI per hari yang cukup banyak, sedangkan terbatasnya personel Dislambair tiap-tiap kotama. Untuk permasalahan sendiri, laporan hasil pemeriksaan dan perawatan KRI yang masih manual dengan birokrasi yang berbelit sehingga memperlambat kerja personel penyelam Dinas Penyelamatan Bawah Air. Dinas Penyelamatan Bawah Air berada atau satker atau satuan kerja yang berada di bawah Kotama Kormada. Terdapat 3 Dislambair, yang pertama Dislambair Kormada 1 yang berada di Jakarta, kedua Dislambair Kormada 2 di Surabaya, dan Dislambair Kormada 3 di Sorong. Salah satu tugasnya adalah inspection and repair. KRI melaksanakan atau melakukan permohonan, meminta Dislambair untuk melaksanakan kegiatan inspection and repair. Kondisi di lapangan terkadang dalam satu hari bisa sampai belasan KRI permohonan untuk melaksanakan inspection and repair. Sedangkan dalam satu kali penyelaman, satu KRI bisa memakan waktu 3-4 jam. Dan kurangnya atau terbatasnya personel Dislambair, sehingga satu tim selam apabila dalam satu hari terdapat banyak KRI yang permohonan penyelaman, satu tim selam tersebut membackup 2-3 KRI. Sedangkan terkadang KRI tersebut membutuhkan hasil penyelaman dalam waktu cepat, semisal untuk kegiatan perbaikan. Dan permasalahan yang terjadi, tim tersebut dalam satu hari harus menyelesaikan penyelamannya dulu, 2-3 penyelaman KRI dulu, baru memberikan atau menyetorkan hasil penyelaman ke satuan induk Dislambair, dalam hal ini Subdis Renops atau Subdis Perencanaan dan Operasi. Sehingga KRI yang butuh waktu cepat harus menunggu untuk kegiatan penyelaman semua selesai dilaksanakan. Ini sangat sulit, ini sangat berbelit, karena proses setelah memberikan hasil penyelaman dari tim selam masih harus diproses lagi, dan prosesnya cukup panjang sehingga data tersebut sampai ke KRI yang bersangkutan atau ke
satuan dari KRI tersebut untuk kemudian diproses lebih lanjut. Solusi yang ditawarkan adalah pembuatan atau membuat sebuah aplikasi mobile phone. Seperti yang kita tahu saat ini, mobile phone adalah salah satu kebutuhan primer. Hampir setiap orang memiliki mobile phone minimal Android yang terhubung dengan internet, baik berbasis Android maupun iOS, yang akan membantu personel penyelam dalam mendistribusikan hasil laporan penyelaman ke satuan induk, baik pekerjaan perawatan maupun perbaikan KRI kepada satuan induk, dalam hal ini Dinas Penyelamatan Bawah Air, sehingga laporan tersebut dapat segera diproses dengan cepat dan mudah. Informasi yang dihasilkan yang pertama adalah waktu, yaitu hari, tanggal, tahun, dan jam. Karena itu salah satu informasi dasar yang harus ada pada sebuah laporan. Kemudian nama personil penyelam, dalam hal ini dan tim penyelam, kemudian personil penyelam sampai kepada pengemudi atau operator alat apung. Ketiga alat yang digunakan, baik menggunakan scuba atau SSBA, scuba self contained underwater breathing apparatus atau alat selam yang gelembungnya langsung dibuang ke udara, atau SSBA atau surface supply breathing apparatus yang suplai udaranya disuplai dari permukaan. Kemudian data yang keempat adalah nama KRI mana yang dilaksanakan penyelaman. Kelima, jenis pekerjaan, inspection mungkin seperti pengecekan badan bawah air, pengecekan propeller, pengecekan sensor-sensor bawah air, zoom sonar, aspropel dan sebagainya, maupun kegiatan repair seperti membantu KRI perbaikan AC. Biasanya AC tersebut memiliki pendingin air laut, sehingga tim penyelam diminta untuk menumbang atau menutup jalan air laut menggunakan lumpur, sehingga perbaikan AC dapat dilaksanakan, atau perbaikan-perbaikan lain seperti membantu memasang flandes dan sebagainya. Dan yang terakhir, informasi yang dihasilkan adalah hasilnya, hasil baik, mungkin badan bawah air banyak trintip, atau mungkin as propeller bengkok, propeller gumpil dan sebagainya. Lanjut. Data yang dibutuhkan, yang pertama pasti jaringan internet, karena setelah melaksanakan penyelaman dan tim merekod seluruh hasil penyelaman, kemudian melaporkan ke perwira yang ada di situ, perwira KRI yang ada di situ, baik itu mungkin perwira divisi, perwira jaga, lebih baiknya lagi ke kepala departemen mesin maupun ke komandan. Yang kedua, mobile phone, pasti data-data tersebut direkod di mobile phone, kemudian hasilnya dikirim dengan jaringan internet ke satuan induk Dislambair, dalam hal ini Subdis Plan Ops. Data yang dihasilkan ketiga adalah aplikasi penyelam sendiri untuk merekod data-data yang tadi. Keempat, waktu pelaksanaan. Selanjutnya nama-nama personil penyelam, peralatan yang dibutuhkan, nama KRI, hasil, dan yang terakhir apabila dibutuhkan foto dari kegiatan yang dilaksanakan. Use case diagram dari sebelah kiri, penyelam selesai melaksanakan penyelaman, kemudian melaporkan ke dantim penyelam. Dantim penyelam merekod waktu penyelaman, nama-namanya siapa saja yang melaksanakan penyelaman, alat yang digunakan apa, KRI mana yang dilaksanakan penyelaman, jenis pekerjaan, dan hasil. Kemudian data-data tersebut dikirim ke satuan induk untuk kemudian diproses dan segera didistribusikan ke
pejabat-pejabat untuk disposisi yang kemudian data tersebut bisa langsung didistribusikan ke satuan pemohon, baik itu KRI maupun satuan dari KRI tersebut. Semisal KRI Satkor, nah data tersebut akan diserahkan ke satuan kapal eskota, kemudian tembusan ke KRI yang meminta penyelaman. Di sini adalah konsep awal dari aplikasi e-penyelam, data-data aplikasi e-penyelam. Pada 0F terdapat tanggal, nomor, KRI, kode alat selam, tim, dan kegiatan. Sebagai contoh, pada tanggal 22 bulan 11 2021 pada nomor S01, S02, S03, S singkatan, kami ambil singkatan dari selam 01, 02, dan 03. Pada tanggal tersebut berdasarkan penyelaman pada KRI 331, 361, 366 dengan kode alat selam pada KRI 331 Scuba 01 dan SSBA 01, pada KRI 361 Scuba 02 dan pada KRI 366 Scuba 02. Mohon maaf, nolnya kelebihan. Kemudian alat selam, jenis dari alat selam sendiri dari Scuba 01, SSBA 01 dan sebagainya, tim yang melaksanakan dan kegiatan apa yang dilaksanakan. Kemudian data tersebut dirampingkan lagi atau dispesifikkan lagi pada 1 NF. Pada tanggal terdapat tanggal, nomor, KRI, kode alat selam, tim, dan kegiatan. Sama dengan 0 NF, hanya lebih dispesifikkan lagi. Kemudian dipisah atau dipecah pada 2 NF. Terdapat tabel selam dan tabel pelaksanaan. Tabel selam sendiri kode alat selam, kemudian alat selamnya apa saja. Pada tabel pelaksanaan terdapat tanggal, nomor, KRI, kode alat selam, tim selam, dan kegiatan. Kemudian dari 2 NF tersebut dibagi lagi, dispesifikkan lagi, dirampingkan lagi di 3 NF. Di 3 NF terdiri dari tabel alat selam, tabel pelaksanaan, kemudian di detail pelaksanaan. Pada detail pelaksanaan terdapat tanggal, kode alat selam, tim, KRI, dan kegiatan. Sedangkan data tersebut pada data KRI kapal Eskorta Kormana 2, kami ambil sampel 14 kapal. Yang pertama Raden Edi Madinata dengan nomor lambung 331 sampai pada KRI Hasan Basri dengan nomor 382. Sedangkan alat selam dari kode Scuba 01 dengan alat selam regulator, PCD, dan tabung udara sampai pada SSBA 02 dengan alat selam, dive helmet, umbilical, komunikasi, dan tabung udara. Sedangkan tim selam sendiri terdapat 7 tim selam, masing-masing tim selam terdapat 6 personel dengan 1 dan tim atau katim. Nah, di sini kami tampilkan konsep awal dari penyelam yang harapannya nanti ke depan kemudian bisa diaplikasikan ke mobile phone, baik itu basis Android maupun iOS. Kemudian data tersebut dikirimkan ke pusat, yaitu Subdis Renops atau Subdis Perencanaan dan Operasi Islam Bair Kormana 2. Bisa kita lihat di sini data yang tertampil adalah tanggal, kemudian kode alat selam, tim selam, nomor lambung kapal, dan kegiatan terakhir hasil. Dari data yang ada ini di-link ke data-data yang lain, sehingga dari
Subdis Renops di server dari Subdis Renops sendiri sudah terdapat daftar KRI satuan kapal eskorta Korma 2, jenis alat selam maupun nama-nama tim selam. Jadi saat operator di Subdis Renops Islam Bahir ingin melihat nomor lambung nomor 331 ini KRI apa, tinggal klik di daftar KRI satuan kapal eskorta Korma 2, maka langsung akan terbuka daftarnya atau terbuka nama KRI-nya. Dalam hal ini nomor lambung 331 adalah KRI Raden Edi Malta Dinata atau KRI Rem. Kemudian jika ingin melihat jenis alat selam yang digunakan adalah kode alat selam Scuba 01. Jenis alat selam apa Scuba 01? Scuba 01 adalah alat selam scuba kode 01. Alat selamnya yaitu menggunakan regulator BCD atau buoyancy control device dan tabung udara. Demikian pula pada tim selam. Tim selamnya adalah tim 1. Tim 1 apa saja di tim 1? Tim 1 terdapat Peltukom Kristiawan sebagai kepala tim atau dantim. Kemudian timnya adalah Serka TKU Abdul Muji, Sertulis Heri Bayu sampai kepada KLK Amu Subandra Blongkot. Demikian mohon izin Bapak dosen dan seluruh rekan-rekan paparan dari kami. Mohon koreksi, mohon masukan, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.